Joseph Broz Tito adalah sosok pemimpin yang memimpin Yugoslavia pada tahun 1953 sampai 1980. Pada masa pemerintahannya, Yugoslavia menjadi negara yang kuat tanpa bantuan blok barat dan blok timur. Yugoslavia lalu dikeluarkan dari Kominfo karena perselisihan antara Partai Komunis Yugoslavia dan Partai Komunis Uni Soviet. Tito kemudian melakukan hubungan independen di tata pergaulan internasional. Tito juga menjadi salah satu pendiri JNB. Meninggalnya Joseph Broz Tito menyebabkan beberapa faktor, yaitu adanya vacuum of power, kekosongan kekuasaan di Yugoslavia, yang kedua tidak adanya figur yang menggantikan Joseph Broz Tito, dan yang terakhir terjadinya perselisihan antar etnis. Latar belakang terjadinya perpecahan di Yugoslavia. Yang pertama itu disebabkan oleh perpecahan antara etnis, golongan, dan ras. Yang dimana dari berbagai negara tersebut ada berbagai negara yang menganut berbeda-beda agama. Yang pertama itu ada Bosnia. Bosnia itu yang menganut agama Islam. Yang kedua itu ada Montenegro yang menganut agama Kristen Ortodoks. Yang ketiga itu ada negara juga di bagian Yugoslavia yang menganut agama Katolik. Nah, dari perpecahan tersebut ditimbulkan karena adanya setelah meninggalnya Joseph Broz Tito dan tidak ada figur penggantinya. Nah, penyebab itulah yang menjadi perpecahan di berbagai negara tersebut. Terus yang kedua itu ada kayak perpecahan ekonomi yang sangat serius, yang dimana pada saat pemerintahannya Joseph Broz Tito dapat menjalankan pada masanya itu menjadi negara yang lebih maju dan tidak ada keluhan dalam ekonominya. Setelah runtuhnya Yugoslavia, lalu digantikan oleh pemerintah itu yang bernama Slobodan Milošević. Nah, pada pemerintah Slobodan Milošević, ia tidak berhasil membawa Yugoslavia sampai puncak kejayanya, yang dimana menyebabkan keruntuhan. Nah, di berbagai negara tersebut ada salah satu negara yang dimana itu adalah negara Serbia. Negara Serbia istilahnya tidak dianggap oleh negara tersebut karena pemerintahannya yang kurang baik. Terus bangsa Serbia itu ingin memposisikan dirinya untuk menjadi yang lebih baik, makanya ia memperkuat negaranya. Maka dari itu negara Serbia ingin memperebutkan kekuasaan di Yugoslavia. 1987, Slobodan Milošević terpilih menjadi presiden Serbia. Ia menerapkan kebijakan diskriminatif yang merugikan mayoritas masyarakat Yugoslavia. Kemudian, terjadilah perang antar etnik antara Serbia dan Bosnia yang menimbulkan ribuan korban jiwa. Perpecahan ini akhirnya membuat Yugoslavia pecah menjadi 6 negara. Nah, 6 negara itu adalah yang pertama, Kroasia. Kroasia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 25 Juni 1991. Negara ini merupakan salah satu negara bagian dari Yugoslavia yang sejak awal memang ingin memisahkan diri dari Yugoslavia. Meskipun negara ini Kroasia terlihat kecil, namun negara ini sangat beragam dilihat dari bentuk geografisnya. Yang kedua adalah Slovenia, mendeklarasikan kemerdekaan di hari yang sama dengan Kroasia, yaitu pada tanggal 25 Juni 1991. Yang ketiga adalah negara Bosnia-Herzegovina. Negara dengan penduduk sekitar 4 juta jiwa ini merupakan negara yang mendeklarasikan kemerdekaannya sekitar 1 bulan sebelum Yugoslavia runtuh, tepatnya pada tanggal 3 Maret 1992. Selanjutnya Makedonia. Makedonia merupakan salah satu negara yang masuk ke dalam Yugoslavia, yang dimana kemerdekaannya tidak langsung diakui setelah kemerdekaannya pada tanggal 8 September 1991 dikarenakan adanya konflik terhadap orang-orang Yunani. Montenegro tergabung dalam Yugoslavia pada tahun 2003 hingga 2000. Montenegro juga tergabung pada Federasi Serbia dan Montenegro. Lalu Montenegro mendeklarasikan kemerdekaannya dan berdiri menjadi negara sendiri pada tanggal 3 Juni
2006. Yang selanjutnya ada Serbia. Serbia merupakan salah satu negara Yugoslavia yang kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 5 Juni 2006 yang dimana itu 2 hari setelah kemerdekaan dari Montenegro. Dan Serbia ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga pada saat mereka masih bergabung di Yugoslavia, tidak jarang negara lain mengambil sumber daya alam dari Serbia. Perang Serbia-Kroasia. Perang Kroasia ini dimulai dari tahun 1991 hingga 1995. Awalnya perang ini dimulai antara polisi Kroasia dan orang Serbia yang tinggal di Republik Sosialis Kroasia yang menolak pemisahan Kroasia dari Yugoslavia dan memproklamirkan Republik Serbia Krajina untuk meyakinkan statusnya. Perang ini berakhir dengan kemenangan Kroasia karena telah mencapai tujuan yang telah dia nyatakan pada awal perang kemerdekaan dan pelestarian perbatasannya. Perang Serbia-Slovenia. Perang 10 hari, kadang-kadang disebut Perang Kemerdekaan Slovenia, adalah konflik militer singkat antara tentara pertahanan Slovenia melawan tentara rakyat Yugoslavia pada tahun 1991 setelah kemerdekaan Slovenia dideklarasikan. Perang Serbia-Bosnia. Perang Bosnia adalah sebuah konflik bersenjata internasional yang terjadi pada Maret 1992 dan pada November 1995. Perang ini melibatkan beberapa pihak. Konflik melibatkan Bosnia dan Republik Federal Yugoslavia yang kemudian berganti nama menjadi Serbia dan Montenegro. Begitu pula Kroasia. Perang ini terjadi karena perbedaan etnis dan agama. Perang Serbia-Montenegro. Pada 2002, Serbia dan Montenegro mencapai kesepakatan mengenai kelanjutan kerjasama keduanya yang antara lain berjanji mengakhiri penggunaan nama Yugoslavia. Pada 4 Februari 2003, Parlemen Federal Yugoslavia menciptakan sebuah persemakmuran yang begitu mengikat antara Serbia dan Montenegro. Pada 3 Juni 2006, dan proklamasi kemerdekaan Serbia pada 5 Juni mengakhiri persatuan negara Serbia dan Montenegro yang merupakan peninggalan terakhir bekas negara Yugoslavia. Perang Serbia-Makedonia. Penggunaan nama Makedonia diperdebatkan di antara negara Eropa Tenggara, yaitu Yunani dan Makedonia Utara. Penyebabnya adalah berbagai macam sengketa yang beragam di awal abad ke-20 dari konflik bersenjata. Perselisihan penamaan tersebut meskipun sudah menjadi masalah sejak hubungan Yugoslavia-Yunani setelah Perang Kedua menjadi masalah besar setelah peristiwa perpecahan Yugoslavia dan Republik Sosialis Makedonia mendapat kemerdekaannya pada tahun 1991.